pikir aku hanya penonton. Ternyata aku korbannya. Aku pikir dengan menjadi ketua geng, aku akan berkuasa. Ternyata aku orang yang lemah. Aku pikir bersikap arogan dan semaunya adalah kehebatan. Ternyata itu mencerminkan aku manusia rendahan. Aku pikir aku pemimpin. Ternyata aku yang mengundang kerusakan itu. Aku pikir menjadi guru akan dihormati. Ternyata karena gaji aku direndahkan. Beristirahat tuh, waktunya kita bebas guys. Yuk ke kantin yuk. Hai Samsul, Ujang, Muhammad, yuk ke kantin. Oke, gas. Ini harum banget. BTW, now. Kenapa? Wah, agak gemukan deh. Masa sih? Temen juga lagi. Iya deh, kucelan juga. Kamu kenapa habis diputusin? Ini kok kalian gitu sih sama aku? Aku kan jadi insecure. Ya elah, Nau. Kenapa sih lu? Ini kan cuma bercanda. Gak usah baper deh. Iya, apa? Kan, udah aku bilang, kamu maju duluan aja ya kan? Lemot banget sih. Ya kan? Jangan tuh aja. Dari tadi tuh suruh ngetok gak kena. Lo ini sih, kok tau tuh apa sih? Udah lambat banget. Maaf, kamu kan udah bilang kalau aku gak bisa main game ini. Lu. Makanya dengerin dong. Ada apa ini? Kenapa kalian berisik sekali? Suara keributan kalian itu loh, terdengar sampai ke ruang guru. Udah kembali ke tempat duduk masing-masing sekarang. Resek banget sih. Lagi seru-serunya juga. Alvin, kamu itu loh, ruang kelas. Seharusnya kamu yang memberikan contoh dan menghentikan keributan yang ada di kelas ini. Kamu itu panutan, bukan penyebab kekacauan. Bu, ini kan jam kosong. Bukan salah kita dong kalau berisik. Kan gurunya nggak ada. Kenapa ibu jadi yang marah-marah nggak jelas kayak gini? Kan ganggu surat kita nggak sih? Tidak sopan sekali kamu, Alvin. Sikap kamu itu loh, tidak mencerminkan pemimpin kelas. Lantas, bagaimana Bu sikap pemimpin kelas itu? Apa harus diam aja dan hormat kepada guru honorer seperti ibu? Kami sih sudah lapor. Apaan sih, berisik banget. Ibu lo, Pak. Ibu lo cuma guru honorer. Gaji ibu lo kecil. Gak usah deh, Bu. Rajin-rajin kerjanya. Capek. Apalagi rajinnya cuma ngomel-ngomel. Gak usah sok ngatur-ngatur kita. Apa mau saya tambahin nih gaji ibu supaya kerjanya gak marah-marah lagi? Kalian kenapa sih? Pada gak sopan sama guru. Emang harus ya bedain orang dari status? Bahkan, beliau tetap kasih ilmu kan ke kita. Gimana kalau beliau sakit hati dengan perkataan kalian? Gimana kalau ilmu yang diberikan jadi gak berkah? Baru masih kamu ya? Saya baru, masih banyak ya. Tapi menurut aku aja. Anak-anak, jadwal renang minggu ini kita ganti dulu ya. Kita ganti poli dulu. Kok ganti sih, Pak? Lagi dibaikin kolam renangnya. Ih, Pak Romi, kenapa sih harus main volley? Kan tangan-tangan aku nanti jadi sakit, terus kuku aku jadi patah. Iya nih, Pak. Pak Bro, diganti aja ya olahraganya. Kan udah sering juga main volley. Iya nih bro, lagian bosan juga main volley. Yang lain pada nggak bisa juga, buang-buang waktu aja. Kita ganti badminton aja. Pakai setuju.
diam gitu aja. Hati, nanti dia meledak jadi monster kayak di film-film horor. Oh, Aku tahu monsternya apa. genderuwo bukan sih? Iya. Tapi nggak usah takut kali ya. Kan dia nggak ada teman genderuwo sendiri. Berarti aku nggak suka ya kalian ngomong kayak gitu. Wah, emangnya kenapa? Gak usah baper kali. Sewot banget jadi orang. Selamat pagi. Hari ini kita ulangan, siapkan alat tulisnya. Jangan ada yang kerjasama, jangan ada yang lihat HP. Pak, itu si Deren bawa kertas contekan tuh. Kan kok Pak, ini cuma kertas coretan? Silakan lanjut pekerjaan kalian. Ya, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan jawaban kalian. Tidak ada yang tulis lagi. Upsi. Udah ya kalian. Kalian udah nuduh orang lain nyontek. Padahal kalian dan teman-temanmu juga nyontek kan pakai kaki dua. Dan kalian juga suka ngebully Cindy kan? Oh, kerjaan kalian hanya gak bermoral seperti itu ya? Dan dengan santai kalian bilang itu cuma bercanda. Itu bukan bercanda, itu jahat. Itu nyakitin orang lain. Hah, emangnya lo siapa? Lo tuh cuma anak baru di sini. Jangan sok jadi pahlawan. Emangnya lo siapa? Udah merasa paling benar. Tuh, sok banget. Sudah, itu sekali. Semua duduk. Masih berapa yang kita pulang? Saya gak mau kelas ini kayak pasar. Kalian ini teman sekelas, bukan musuh. Ya. Sok ya terus adikku sendiri saya Reza. Cindy, kerjaan yang bener ya. Kami lagi sibuk. Ya nih, kami lagi sibuk foto. Yang rajin ya ngerjainnya. Awas kalau sampai salah. Kamu kenapa sih? Aku lihat dari tadi kayak nggak mood banget. Gini loh, Al. Lo inget gak kejadian kemarin? Pas si Kalila sok pahlawan itu ngomong kayak gitu. Sok banget jadi pahlawan, kan gue jadi bete. Gimana kalau kita kerjasama ngerjain anak baru ini? Ide yang bagus juga tuh. Setuju, aku setuju. Aku juga setuju sih, setuju banget. Boleh sih. Belum banget. Boleh juga. Jadi gimana rencana kita? Kita ngapain tuh anak? Apa ya? Ngapain? Kalau sini. Tuh guys, udah gue kirim tuh di grup. Gimana? Bagus nggak? Oh my god. Wow.
Halo kak, iya aku baru pulang, baru selesai kerja kelompok. Aku penasaran deh, kamu kan habis pindah. Emang kenapa? Terus juga sekarang di mana? Karena orang tua aku buat nemenin kakakku. Aku sekarang di Takdanum. Petak Danum. Gila itu sekolah elit tahu. Gimana teman-temannya? Loh, kenapa Kal? Ja, aku heran deh. Sekolah di sana tuh selalu bikin jantungku deg-degan terus. Tiap harinya ada aja hal kejadian yang aneh. Bayangin ya, mereka ngajak temannya ke kantin, tapi nggak ngomong biasa, malah mukul kepala dulu. Dan yang paling gak masuk akal, mereka manggil temannya pakai nama ayahnya. Kan temannya punya nama sendiri, kenapa harus bawa-bawa ayah? Itu emang parah banget sih Kal. Dan jujur ya, aku heran kenapa itu masih berlaku sampai sekarang. Mereka tuh ngejek pakai nama orang tua. Hal seenggak sopan itu aja udah biasa banget sekarang. Itu juga karena gak ada yang negur sih. Terus ya, ada juga geng cewek yang suka ngatain temannya sendiri dan bilang itu cuma bercanda. Padahal jelas-jelas kata-katanya itu bukan bercanda, nyakitin banget. Dan yang paling nyesek ya, yang mereka katain itu juga temannya sendiri. Kan bisa saling support, gak harus saling menjatuhin kan? Bully, entah itu secara fisik atau omongan, udah kayak makan sehari-hari di sana. Bahkan nyontek pas ulangan pun udah kayak hal wajib, bukan lagi hal yang salah. Aku ngerasa asing deh di kelas itu. Kayak bukan ruang untuk belajar, tapi tempat untuk berbuat jahat dari kecil. Nah, ada juga nih cerita, tapi nggak masuk akal sih. Hah? Kenapa Kang? Cerita aja. Entah itu pantas buat diceritain apa enggak. Kal, ya Allah, cerita aja biar kamu lega. Nah, aku lihat ada guru yang direndahin cuman karena jadi honorer dan gajinya kecil. Wah, diomongin langsung sama murid. Terus ya, ada guru yang kehilangan wibawanya karena gampang nurutin murid. Dan alasannya nggak masuk akal banget. Logis. Kalau soal guru santai itu sebenarnya di sekolah aku juga ada sih. Itu tuh ya karena guru sama murid udah kayak nggak ada batasannya lagi. Katanya sih guru rasa temen ya karena sering nongki bareng. Tapi kan justru karena itu gurunya jadi kehilangan profesionalnya buat tugasnya. Terus apa lagi Kak? Ini keterlaluan Kak. Kamu harus lapor ke BK. Tapi ya, kalau aku laporin, aku takut tambah besar. Kalau kamu nggak bertindak, nanti makin banyak korbannya. Mereka tuh bakal makin berkuasa. Apalagi kalau nggak ditegur. Dan itu membuat mereka semakin nggak terkendali. Iya juga sih. Oke deh, nanti aku sampein ke guru BK. Makasih ya Jia, udah dengerin aku, udah kasih saran juga. Kamu ditakdirkan ke sekolah itu buat kasih jawaban buat anak-anak yang tersiksa. Dan aku yakin kamu bisa kok Kak. Bu, saya mau ngelapor atas tindakan teman-teman saya yang telah ngebully saya. Oh, teman-teman kamu itu cuma bercanda doang. Gak usah kamu peduliin ya. Lebih baik kamu fokus sama hal lain aja. Tapi Bu, lagi pula ayahnya Sabrina kan donatur terbesar di sekolah kita. Daripada nanti semakin panjang, lebih baik kita sudahi saja. Dan kamu jangan cari perkara lagi sama mereka ya.
Darren, ikut ngelempar juga dong. Kalau kamu nggak ikut ngelempar, berarti kamu bukan geng kita lagi. Ih, gak bisa kayak gitu dong. Ngapain aku ngebelain hal yang salah? Aku juga gak apa-apa kalau udah ikutin geng kalian. Sekarang kamu berani. Guys, kayaknya aku minta nih. Ini suka nih. Kak, Ya, Kau. loh, kamu kenapa, Kal? Nangis sih. Kita duduk dulu ya, cerita. Kamu kenapa, Kal? Kok bisa kayak gini sih? Aku udah gak sanggup lagi, Kak. Aku capek. Aku pengen berhenti sekolah. Aku mau balik sama ayah bunda di Bandung. Kenapa? Emang ada apa di sekolah? Selama di sekolah, aku ngeliat hal yang gak wajar. Selama ini aku kira aku cuma penonton. Ternyata aku korbannya, Kak. Aku gak sanggup lagi. Korban? Kok bisa kamu jadi korbannya? Selama di sekolah, mereka ngelakuin... Kamu tahu nggak? Ini keterlaluan, Kal. Besok kakak akan ke sekolah, temuin kepala sekolah kamu dan ceritain semua kejadian ini. Dan teman-teman kamu itu harus tanggung jawab atas perbuatan mereka. Untuk sementara, kamu gak apa-apa ke Bandung dulu, tenangin diri, temuin ayah sama bunda ya. Makasih ya, Kak. Udah gak menghakimi perasaan aku. Kamu gak boleh berhenti, Kal. Kamu gak boleh nyerah. Kamu harus buktikan sama mereka kalau membela kebenaran itu bukan kesalahan. Walaupun tindakan kamu kecil, setidaknya ini membawa perubahan. Makasih ya kamu udah cerita ke kakak. Maaf kamu harus mau ini sendirian. Kedepannya, kakak tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Saya tidak mau basa-basi ya, Pak. Saya datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban sekolah dan menuntut anak-anak ini atas perbuatan mereka. Jika sanksi yang diberikan tidak sesuai, saya tidak segan-segan untuk melaporkan ke pihak berwajib. Sebelumnya, saya selaku kepala sekolah ingin meminta maaf karena hal ini tidak pernah sampai ke saya. Untuk sanksi, saya akan coba diskusikan dengan komite dan dinas terkait karena tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan. Para pembuli diskors dan diberikan tugas agar mereka merenungi kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Guru BK dirumahkan sementara sebagai bentuk hukuman atas perbuatan yang salah membela dan bertindak. Ternyata, berhenti dan pergi bukanlah penyelesaian dari permasalahan bullying. Tapi, kita harus berani melawan dan jangan kalah dengan keegoisan mereka yang telah melakukan kejahatan. Semoga sekolah tidak abai dan kehilangan murid-murid yang tersakiti dan terus membiarkan para pembuli menjadi virus kejahatan dan merajalela. Kita harus memutus hal-hal salah yang dinormalisasi agar generasi kita tidak melanjutkan kesalahan itu. Kita harus berani bertindak, kita harus berani melawan, dan kita harus berani melakukan perubahan. Bukan pergi dan kalah, karena kita berhak untuk menyelamatkan diri kita dan dibela atas kebenaran kita. Aku pikir aku penonton, ternyata aku korbannya. Kenapa harus memukul kepala kalau hanya sekedar menyapa? Kenapa harus memanggil nama ayah dengan nada mengolok padahal kita punya nama?
Kenapa harus mengomentari teman dengan jahat, terus berdalih bercanda, padahal bisa dengan saling support? Kenapa harus kehilangan wibawa dan profesional sebagai seorang guru, padahal bisa berkomunikasi lebih santai namun tetap punya batasan? Kenapa harus merendahkan sebuah pekerjaan dan gaji, padahal bisa tetap menghormati profesinya dan mendapatkan ilmunya? Katanya kerja kelompok, tapi kenapa yang bekerja 1 atau 2 orang saja? Kenapa harus meremehkan orang lain dan menghinakan dia dengan fisiknya? Untuk menjawab semua hal di atas, jadilah agen perubahan walau bertindak kecil agar memutus hal-hal salah yang dinormalisasi oleh orang-orang dewasa supaya generasi selanjutnya terselamatkan.